Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ketemu lagi di channel ini, channel Rika Sepniwati. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pengisian portofolio di uji kinerja PPG dalam jabatan. Nah, di sini nanti teman-teman akan diberikan link yang akan diberikan oleh pihak kampus untuk bagaimana cara membuka aplikasi uji kinerja ini. Nah, jadi di sini bisa teman-teman buka di 103.23.103.73. Nanti tampilannya akan seperti ini. UKM PPG aplikasi uji kinerja. Jadi nanti teman-teman harus mengisi nomor UKG, kemudian juga tanggal lahir. Baru nanti kita bisa masuk ke bagian uji kinerja. Dan seperti yang kita ketahui bahwa uji kinerja ini ada dua bagian, yaitu yang pertama adalah portofolio, yang kedua adalah pembelajaran. Portofolio ini ada 6 poin yang kita akan isi nantinya. 4 diantaranya yaitu wajib untuk mengisinya dan 2 diantaranya hanya opsional saja. Nah, sekarang kita akan melihat dulu apa-apa saja bagian-bagian portofolio yang harus kita isi dalam uji kinerja ini. Yang pertama adalah kegiatan penelitian dan publikasi. Oke, ini adalah bagian yang wajib. Nanti kita bisa mengisinya. Nah, tampilannya akan seperti ini nanti teman-teman. Jadi kegiatan penelitian dan publikasi ini dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang disebenarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat dalam proceeding atau artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, newsletter atau bulletin, baik terbit lokal, regional, nasional maupun internasional yang relevan mata pelajaran yang diampu, baik itu secara individu ataupun kelompok. Skripsi, tesis, disertasi, dan makalah yang dihasilkan mahasiswa untuk memenuhi tugas akademik ketika mahasiswa melanjutkan studi tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Jadi, walaupun kita nantinya mengambil S2 sebagai tesis itu tidak bisa dimasukkan dalam bagian penelitian dan publikasi ini. Nah, di sini nanti teman-teman harus mengisi deskripsi tentang kegiatan penelitian dan publikasi ini. Ada bentuk tabel yang harus kita isi, jadi seperti ini bentuknya. Kemudian nanti baru kita isi penelitian ataupun publikasi yang sudah kita lakukan. Judulnya dan penulis, kemudian jenis karyanya, tempat publikasi, tahun terbit, edisi, volume, ataupun keterangan. Nah, di sini nanti kita disuruh mengupload berkas ataupun kegiatan penelitian dan publikasi yang sudah kita lakukan. Nah, di sini saya membuat TTK ataupun penelitian tindakan kelas. Jadi, nanti penguji akan bisa melihat apa-apa saja isi dari PTK yang sudah kita lakukan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi bisa ditekankan teman-teman ya, nanti kalau misalnya berkas yang kita upload itu besar, jadi kita bisa menguploadnya lewat Google Drive, kemudian linknya yang akan kita kirimkan. Jadi nanti lewat link tersebut, dosen penguji akan bisa melihatnya. Nah, kemudian satu lagi, di sini ada fakta integritas. Fakta integritas ini harus juga kita upload. Dan ini juga sudah disediakan, kita hanya mengisi bagian-bagian yang harus kita isi. Nama, kemudian NIM kita, jurusan, universitas. Kemudian apa karya yang sudah kita lakukan. Kemudian RPP yang akan kita angkat nanti untuk diukin apa. Kemudian disertai dengan materai yang kita tanda tangani sendiri. Jadi fakta integritas ini akan berlaku untuk ke-6 poin dalam portofolio ini. Kita hanya mengisi 1 fakta integritas saja. Ya, jadi itu yang bisa kita
lakukan di bagian kegiatan penelitian dan publikasi. Baiklah, yang kedua adalah kegiatan refleksi diri. Nah, ini juga wajib ya teman-teman. Di sini kegiatan refleksi diri itu dideskripsikan dengan narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan oleh mahasiswa PPG, baik dalam pengembangan diri, termasuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran pada khususnya, melaksanakan penelitian, mengembangkan karya inovasi, dan juga terkait pelaksanaan tugas guru secara umum, meliputi berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Analisis ini mendeskripsikan apakah pengembangan diri, penelitian, dan pengembangan karya inovatif sudah direncanakan, dilaksanakan, dan dinilai secara baik. Analisis ini juga memuat deskripsi tentang permasalahan dan perbaikan ketiga hal tersebut, serta menemukan makna dari proses perbaikan tersebut guna melakukan modifikasi kegiatan pembelajaran di masa depan. Hal-hal yang sudah berhasil juga diceritakan untuk dijadikan penguatan kegiatan berikutnya. Perubahan atau perbaikan yang telah dilakukan mahasiswa dilampirkan. Nah, di sini kita juga mendeskripsikan kegiatan refleksi diri kita. Kemudian kita juga mengupload apa-apa saja kegiatan refleksi diri yang sudah kita lakukan sebelum kita dinyatakan sebagai mahasiswa PPG. Jadi, ini berlaku juga untuk semua sertifikat ataupun inovasi dan juga pengembangan diri semuanya. Jadi ini berlaku untuk semuanya. Kita dituntut untuk kegiatan refleksi diri dan juga inovasi selama 3 tahun terakhir sebelum kita dinyatakan sebagai mahasiswa PPG. Nah, ini contohnya analisis, kemudian inovasi, pencarian informasi. Nah, di sini ada sertifikat, teman-teman. Apabila teman-teman mendapatkan sertifikat yang tidak memiliki jam pembelajaran seperti ini nanti bisa teman-teman masukkan di dalam poin yang kedua. Karena di poin yang ketiga nanti akan ada juga sertifikat pengembangan diri. Jadi itu yang dituntut adalah jumlah pembelajarannya. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan kegiatan yang memiliki JP, itu kita masukkan di poin yang ketiga nantinya. Yang di poin yang kedua itu yang tidak memiliki JP, sehingga nanti kita bisa menjumlahkan nanti JP yang sudah kita dapatkan. Itu dia contohnya. Baiklah, kita masuk lagi yang ke poin ketiga, kegiatan pencarian informasi baru. Nah, di sini juga kita dituntut untuk mendeskripsikan kegiatan pencarian informasi apa-apa saja yang sudah kita laksanakan sebelum kita dinyatakan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan. Lebih kurang 3 tahun terakhir yang bisa diakui. Jadi, yang memiliki sertifikat yang jumlah JP-nya itu kita masukkan ke sini. Ini dia. Di sini ada 32 jam. Karena nanti di sini akan ada 30 sampai dengan 80 jam itu diakui 1 poin saja. Nanti dikalkulasikan berapa jumlah sertifikat yang sudah kita dapatkan. Oke, baiklah, kita akan masuk ke poin yang keempat, yaitu kegiatan yang menghasilkan inovasi baru. Dan di sini menghasilkan inovasi baru adalah upaya mahasiswa untuk menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Karya-karya ini dilengkapi dengan bukti pernyataan keaslian karya yang ditandatangani mahasiswa di atas materai 6.000. Ya, contohnya seperti ini. Inovasi yang sudah saya lakukan yaitu pembuatan LKPD, kemudian adanya PowerPoint sebagai alat peraga sederhana, adanya Canva, kemudian yang memiliki YouTube mungkin kita bisa memasukkan juga video-video yang sudah kita upload nanti di YouTube kita sendiri. Jadi biasanya yang dihitung hanya video tutorial ataupun video pembelajaran yang durasinya 15 menit. Jadi di bawah 15 menit itu tidak dinilai, tidak bisa dimasukkan. Modul pembelajaran juga bisa kita masukkan di kegiatan inovasi.
Baiklah, poin yang kelima dan yang keenam, karena ini hanyalah opsional saja. Yang kelima yaitu kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai. Di sini saya karena tidak ada prestasi, jadi bisa kita kosongkan saja karena kompetisi prestasi ini meliputi pemperolehan kejuaraan oleh mahasiswa setelah mengikuti kompetisi-kompetisi. Misalnya sebagai guru berprestasi atau kompetensi lain di bidang pendidikan atau bidang lain yang sangat berhubungan dengan bidang keahlian guru tersebut. Kegiatan ini dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada, jadi kita bisa mengkosongkannya. Yang keenam adalah poin kegiatan pengabdian yang telah kita lakukan. Jadi pengabdian ini meliputi bukti-bukti kegiatan dalam rangka mahasiswa mengabdi sebagai warga sekolah dan juga kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar kita. Jadi biasanya ini dibuktikan dengan sertifikat ataupun SK ataupun surat tugas ataupun surat keterangan dari lembaga penyelenggara. Jadi jangan lupa juga kita harus mendeskripsikan kegiatan tersebut. Kemudian kita bisa memasukkan sebanyak mungkin SK ataupun sertifikat yang dikategorikan kepada pengabdian yang sudah kita laksanakan. Bisa misalnya panitia PPDB ataupun pelatih lomba, kemudian sebagai petugas pesantren Ramadan ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita yang sifatnya kita sebagai seseorang yang bisa mengabdi baik di lingkungan sekolah kita ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, jadi semakin banyak kegiatan yang kita laksanakan, semakin banyak pula poin yang akan kita dapatkan. Nah, jadi di bagian portofolio ini ada 6 yang wajib kita isi, yang 4 diantaranya itu adalah wajib dan yang 2 adalah opsional. Jadi bagi teman-teman yang sudah dinyatakan sebagai mahasiswa PPG, tidak ada salahnya kita dari awal untuk mencari ataupun mengumpulkan sertifikat ataupun SK ataupun penelitian dan publikasi yang sudah pernah kita lakukan selama 3 tahun terakhir. Karena yang dinilai adalah 3 tahun terakhir sebelum kita dinyatakan sebagai peserta PPG dalam jabatan. Kalau dalam proses perkuliahan ataupun kita sudah dinyatakan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan, itu tidak terhitung lagi. Tidak bisa kita masukkan ke dalam ini karena itu tidak dinilai lagi, tidak diberlakukan lagi. Nah, bagian yang kedua dari UKM PPG ini adalah pembelajaran. Nah, di pembelajaran ini kita nanti akan disuruh mengupload RPP dan juga video uji kinerja yang kita laksanakan pada hari yang sudah ditentukan. Nah, contohnya seperti ini, RPP yang sudah kita lakukan, nama sekolah yang dimana kita melaksanakan uji kinerja, kemudian NPSN-nya, kelas dan semester, materi yang akan kita bawakan, kemudian tanggalnya, kemudian nanti kita upload RPP yang sudah kita buat. Jadi diharapkan kepada teman-teman buatlah RPP yang kita bisa untuk mengaplikasikannya. Karena kalau kita mengerti dan paham tentang RPP tersebut, itu akan memudahkan kita dalam proses ujian UKIN nantinya. Nah, kemudian RPP yang dimaksud di sini adalah RPP yang lengkap. Semuanya harus kita buat di sini, baik dari penilaian, kemudian bahan ajar, kemudian LKPD, semuanya harus lengkap. Nah, seperti ini ya teman-teman, media pembelajarannya juga. LKPD. Bagian yang kedua yaitu video pelaksanaan pembelajaran. Jadi, kita harus melaksanakan
pembelajaran tersebut pada hari yang telah ditentukan. Kita tidak boleh mengambil video sebelum hari yang telah ditentukan oleh pihak kampus. Ya, jadi kita juga memasukkan nama sekolah, NPSN-nya, kemudian di sini akan kita lihat video pembelajarannya. Jadi berlaku juga untuk portofolio yang lain. Apabila portofolio ataupun video yang kita upload itu memiliki kapasitas yang besar, nanti teman-teman bisa menguploadnya ke Google Drive ataupun ke YouTube kita masing-masing. Nanti linknya itu yang akan kita masukkan ke sini, sehingga nanti penguji kita ataupun dosen kita bisa melihat apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini contohnya. Jadi video pembelajaran ini diminta untuk melaksanakannya selama 30-40 menit saja. Jadi kita disuruh mengedit dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Tidak boleh kurang dari 30 menit dan tidak boleh lebih dari 40 menit. Jadi teman-teman bisa mengakalinya bagaimana cara membuat video yang berdurasi antara 30-40 menit. Nah, jadi seperti itulah tampilan dari aplikasi uji kinerja, yang mana UKIN ini ada dua bagian, yaitu portofolio dan juga pembelajaran. Karena portofolio UKIN dan juga UP itu akan saling berhubungan. Apabila kita tidak lulus UKIN dan lulus UP, itu tidak bisa mendapatkan sertifikat. Begitu juga dengan apabila kita lulus UKIN tetapi tidak lulus UP, itu juga tidak akan diberikan sertifikat. Jadi semuanya harus lulus. Harus dulu UKIN dulu, baru nanti kita bisa menghadapi UP. Nah, seperti itulah teman-teman pembahasan kita tentang uji kinerja PPG dalam jabatan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang melaksanakan PPG. Tetap semangat untuk mendapatkan centang biru seperti yang kita laksanakan. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.